Ya pemirsa, kita tentu saja sudah mengikuti ya bagaimana perjalanan perjuangan Timnas Indonesia melawan Jepang malam hari ini. Sudah selesai 90 menit dengan hasil 6-0 untuk Jepang. Nah malam hari ini kita akan coba mengevaluasi bagaimana permainan Timnas Indonesia melawan Jepang. Termasuk juga sedikit membahas mengenai polemik tuan rumah dari putaran keempat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia ini bersama dengan sejumlah narasumber yang malam hari ini sudah ada di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Bung Opan Lamara. Selamat malam Bung Opan. Selamat malam. Sehat, Assalamualaikum. masih tetap semangat kan? Alhamdulillah. Harus tetap semangat. Harus tetap Toh semangat. kita sudah lolos ke ronde 4 ya. Iya betul sekali. Dan juga bergabung bersama kita ada Bang Dede Sulaiman, mantan pemain Timnas Indonesia. Selamat malam Bang Dede. Selamat malam. Sehat ya Bang ya? Sehat. Masih tetap semangat juga semangat, dong? Semangat. Tetap semangat. Dan juga bergabung bersama kita melalui sambungan Zoom ada Coach Aji Santoso. Selamat malam Coach Aji. Selamat malam Mbak Kena, selamat malam Bung Opan, selamat malam senior saya Bang Dede Sulaiman. Selamat malam Coach. Coach Aji. Oke. Siap. Ya. Oke, mungkin membuka bagaimana evaluasi kita terhadap permainan Timnas Indonesia malam hari ini Coach Aji. Apa kemudian yang perlu menjadi catatan? Ya Mbak, di beberapa hari kemarin saya juga ada live di televisi yang saya menyampaikan saya sudah memberi kisi-kisi ketika pertandingan melawan Jepang nanti bahwa ya memang di dalam sepak bola itu semua bisa terjadi tetapi kita harus memahami kualitas Jepang jauh di atas tim kita. Jadi kalau saya melihat pertandingan tadi memang bisa dikatakan kita bisa 2 level di bawahnya Jepang gitu. Tetapi menurut saya kita harus tetap apresiasi tim kita, toh apa yang disampaikan Bung Opan tadi kita sudah memastikan diri ke babak berikutnya. Yang terpenting adalah bagaimana persiapan untuk menjelang menghadapi pertandingan di babak keempat nanti gitu. Kalau kita lihat memang tadi dari semua faktor kita memang kalah. Ya kita kalah dari semua kualitas pemain secara individu maupun secara tim. Jepang memang di atas, harus kita akui Jepang berada di tim kita. Kita tidak perlu bersedih yang berlarut-larut. Menurut saya ini pemain-pemain juga sudah maksimal karena itu tadi saya sampaikan bahwa lawan selain memang timnya mainnya bagus, main di tuan rumah. Jadi memang kita harus mengakui Jepang masih di atas kita dan kita tetap apresiasi kepada tim pelatih, kepada tim pemain untuk segera melupakan tetapi tetap mengevaluasi supaya pertandingan berikutnya kita lebih siap. Seperti itu Mbak Kinana. Oke. Kalau Bang Dede, catatannya apa untuk permainan timnas kita malam hari ini melawan Jepang? Oke, secara ranking mungkin kita jauh di bawah Jepang. Oke, kalau disampaikan oleh Coach Aji ya, bahwa sebenarnya sih saya agak menyesal dengan coach kita, Patrick Kluivert. Menyesalnya begini. Memang kita sudah lolos di putaran keempat, ya. Tetapi di lawan Jepang itu seharusnya turunkan pemain-pemain yang berkualitas betul-betul tim inti di situ. The winning team. The winning team. Karena apa? Ini tidak maksimal diturunkan. Tidak maksimal. Okay. Karena apa? Saya katakan begitu. Kalau tim inti dipasang, kita tahu Jepang memang dua level di atas kita. Nah, kita tim inti, tim yang terbaik pemain-pemainnya, sehingga kalah dengan Jepang bisa dievaluasi untuk putaran keempat itu. Kan seperti itu. Saya beri contoh. Saya pikir Marcelino dan ada beberapa Ricky Ridho, kiper juga Pais tidak dipasang segala macam tim inti itu. Kan sepertinya Kluivert ini coba-coba dia melawan Jepang itu. Seharusnya tidak seperti itu. Harusnya yang dipasang itu adalah tim terbaik, pemain yang terbaik dan berkualitas. Oke. Sehingga begitu nanti di putaran keempat, tahu lawan Jepang kita kalah, kelemahan kita ada di mana. Itulah sebetulnya seperti itu. Baik, Bang Dede. Bung Opan, seharusnya Patrick Kluivert tidak coba-coba, the winning team harusnya diturunkan malam tadi melawan Jepang. Ya, jauh sebelumnya kekalahan malam ini sudah kita prediksi semuanya bahwa kita pasti kalah lawan Jepang, apalagi di kandang mereka. Tapi bahwa kita kalah telak 6-0, kemudian di luar itu dari statistik pertandingan juga kita kalah segala-galanya dengan sangat telak, itu di luar prediksi kita. Ya, tadinya saya prediksi maksimal 3-0 lah kita kalah, ternyata 6-0. Nah kalau kita melihat statistiknya yang sangat kita sayangkan ya selain skor telak itu,
shot on target misalnya, kita nggak pernah melepaskan tendangan ke gawang Jepang sama sekali. Kemudian position jauh lah, 70% berbanding 71 berbanding 29. Begitu juga corners, kita bahkan tidak dapat tendangan pojok sama sekali berbanding dengan Jepang yang sampai 9 kali atau 8 kali. Nah, sepertinya memang Coach Dede, Jepang ini menjadi momok bagi kita di grup ini. Kenapa momok? Kita bisa mengalahkan secara head to head Arab Saudi. Kita bisa menahan imbang sekali Australia. Kita bisa mengalahkan tim yang lain 2 kali, Bahrain dan juga Cina. Tapi menghadapi Jepang, sekedar mengimbangi mereka saja kita jauh panggang dari api. Padahal Arab Saudi bisa menahan Jepang, imbang di kandang Jepang. Kemudian beberapa waktu yang lalu Australia bisa mengalahkan Jepang di Australia. Tadinya kita berharap bahwa dengan perubahan signifikan yang dilakukan oleh Jepang terhadap materi pemain mereka, sejak mereka lolos ke sebagai juara grup, kita bisa mengimbangi. Baik Bu Kopan. Masuk malam ini. Kita tangkap kemudian poinnya, tapi kita sepakat lah, tidak boleh patah arang lah ya. Kita harus move on, lihat ke depan karena masih ada putaran 4 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia yang juga menarik dibahas karena ada polemik nih di dalamnya soal penentuan tuan rumahnya. Nah, kita bahas nanti ya Bapak-bapak ya, sesaat lagi kami kembali untuk Anda.